Hai teman-teman pencinta tanaman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel ini. Pada video kali ini kita akan berbagi pengetahuan tentang 30 jenis anggrek spesies yang berasal dari Indonesia. So, apa saja anggreknya? Terus saksikan videonya sampai habis ya. Ya baik teman-teman, anggrek yang pertama adalah Dendrobium larat. Jadi anggrek yang mempunyai julukan anggrek sejuta umat. Kenapa? Karena hampir setiap pecinta anggrek pasti punya nih anggrek ini. Gimana? Teman-teman di rumah punya nggak anggrek ini? Kalau punya, komen di bawah ya teman-teman ya. Nah, anggrek larat ini teman-teman merupakan spesies anggrek yang berasal dari Maluku, tepatnya Kepulauan Larat. Makanya namanya disebut dengan Dendrobium larat teman-teman. Nah, warnanya yang cantik, pink berpadu dengan putih kayak gini nih, manis. Itu membuat dia menjadi salah satu anggrek yang menjadi buruan ibu-ibu nih. Kenapa? Karena bunganya meriah sekali nih. Oke teman-teman, punya nggak anggrek ini? Kalau punya kalian boleh komen di bawah. Kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya ya. Oke. Ya, kita lanjut ke anggrek yang kedua. Ini adalah merupakan salah satu anggrek yang menjadi kebanggaan Indonesia teman-teman. Namanya adalah Phalaenopsis amabilis. Spesies ini teman-teman tersebar hampir di seluruh bagian Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Papua, Maluku juga ada. Nah, ciri khas dari anggrek Phalaenopsis amabilis ini teman-teman, dia berwarna putih dengan warna lidahnya kuning seperti ini. Nah, kalau yang ada di depan saya ini adalah Phalaenopsis amabilis yang berasal dari Lampung teman-teman. Cantik, pokoknya teman-teman harus punya ya. Kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Ya, anggrek yang ketiga ini adalah salah satu spesies kebanggaan Kalimantan. Ini adalah Colegen pandurata atau sering disebut dengan anggrek hitam. Kenapa disebut dengan anggrek hitam teman-teman? Ini baru berbunga kemarin. Ini karena warna lidahnya itu hitam kayak gini nih. Nah, dia ini wangi teman-teman, tetapi memang salah satu kelemahannya adalah bunganya tidak terlalu bertahan lama. Jadi paling lama seminggu lah dia udah gugur, tapi itu sebanding dengan keindahan ketika dia mekar nih. Unik kan? Anggrek hitam Colegen pandurata. Tuh, cakep. Teman-teman ada yang punya nggak di rumah? Kalau ada, teman-teman bisa komen di bawah. Kalau nggak ada, semoga segera punya ya. Karena ini tuh bener-bener cantik sekali teman-teman. Tuh, anggrek hitam Kalimantan atau disebut dengan Colegen pandurata. Oke, kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya, yaitu anggrek yang keempat. Ya teman-teman, ini adalah anggrek yang keempat. Ini anggrek sejuta umat juga. Ini adalah Rhynchostylis retusa atau anggrek ekor tupai teman-teman. Anggrek ini tuh di mana-mana ada ya, banyak dan murah juga. Tetapi meskipun banyak dan murah, itu bunganya jangan dianggap remeh teman-teman. Bunganya nggak kalah cantik dengan anggrek lain. Teman-teman bisa lihat sendiri nih. Ya, ini bunganya kecil-kecil tapi banyak. Makanya disebut dengan anggrek ekor tupai karena menjuntai teman-teman. Dan dia adalah anggrek musiman. Jadi setahun itu berbunga hanya satu kali. Itu di dekat-dekat bulan Desember saat mau musim hujan itu biasanya dia berbunga teman-teman. Bunganya wangi tapi memang tidak terlalu lama, semingguan lah ya. Habis itu dia gugur. Tuh, cakep ya. Teman-teman punya nggak? Kalau punya komen di bawah ya. Kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Ya, kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Nah, ada yang tahu ini namanya apa? Ada yang tahu? Ya, ini adalah Bulbophyllum polystichum teman-teman. Anggrek ini memang tidak terlalu familiar ya di kalangan ibu-ibu terutama. Kenapa? Karena bunganya mungkin kurang nyentik ya, tetapi bukan berarti dia tidak indah. Jadi keindahannya itu tidak kalah dengan anggrek-anggrek yang lain. Nih, bunganya besar. Ini tuh salah satu Bulbophyllum. Kalau misalkan teman-teman mau punya anggrek jenis Bulbophyllum, itu mau punya apa bingung, nih Bulbophyllum polystichum nih salah satu rekomendasi saya. Perawatannya mudah, bunganya cakep, berbunga sepanjang tahun, wangi juga teman-teman. Dan ya, dia kebutuhan cahayanya mirip-mirip anggrek bulan aja. Tinggal ditempel, disiram kalau kering, dan voila, dia akan rajin berbunga. Gimana? Teman-teman di rumah ada yang punya anggrek ini? Bulbophyllum polystichum? Kalau ada, komen di bawah. Kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya.
Ya baik, kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Nah, ini salah satu anggrek favorit saya teman-teman. Namanya adalah Phalaenopsis amboinensis. Asalnya dari Sulawesi. Jadi kenapa favorit bang? Karena bunganya cantik, dia totol-totol kayak macan gitu teman-teman. Dan ini juga berbunga sepanjang tahun. Jadi kalau misalkan teman-teman mau punya anggrek yang berbunga sepanjang tahun tuh, anggrek bulan mini itu salah satu rekomendasi. Nah, ini yang salah satu yang cantik tuh. Phalaenopsis amboinensis ini sedikit wangi teman-teman, dan ini tuh banyak disilangkan di mana-mana karena memang bunganya cantik tuh. Lihat. Kalian punya apa enggak? Nih, kalau misalkan dia kena cahaya tuh. Dia mirip dengan Patrick di SpongeBob, makanya ada juga yang nyebutnya dengan anggrek Patrick. Anggrek Patrick bener gak sih? Ya, kita lanjut ya ke anggrek yang selanjutnya. Yeay, kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Ini adalah Bulbophyllum lepidum atau cumingi. Iya teman-teman, saya bingung kalau misalkan teman-teman tahu ID-nya ini antara lepidum atau cumingi. Teman-teman komen di bawah. Memang anggrek ini merupakan anggrek yang tidak terlalu tidak terlalu familiar di kalangan ibu-ibu, tapi keindahannya juga sebenarnya nggak kalah dengan anggrek lain nih. Lihat nih, dia seperti kipas, berbunga sepanjang tahun, jadi sering berbunga. Memang kelemahannya adalah bunganya tidak tahan lama seperti ini. Tapi bunganya juga tidak kalah cantik dengan anggrek-anggrek lain. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kebutuhan cahayanya di sini saya taruh seperti anggrek bulan, jadi teduh saja. Dia ditempel di kayu dan ya siram kalau misalkan kering, jadilah begini. Tuh, unik ya. Ada yang punya nggak di rumah yang ini? Bulbophyllum cumingi atau lepidum. Tuh, lihatlah dari dekat. Jadi kalau digoyang-goyang, dia kayak ada mata gitu di tengah-tengah. Ini udah mau gugur. Mana sih lagi bunganya? Nah, ini nih. Kalau digoyang, duduk. Kalau digoyang, dia kayak ada mata-mata gitu di tengahnya, ikutan goyang nih. Cakep ya, tuh. Oke, kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Ya baik teman-teman, selanjutnya adalah Phalaenopsis bellina. Nah, anggrek ini merupakan anggrek spesies yang berasal dari Kalimantan teman-teman. Jadi apa uniknya nih bang, kecil kayak gini? Nah, sebenarnya anggrek ini nggak terlalu videogenik teman-teman. Jadi kalau di video itu memang agak kurang nyentrik ya, tapi kalau misalkan teman-teman lihat langsung itu lebih cakep nih. Jadi keunikannya apa bang anggrek ini? Anggrek ini tuh keunikannya yang pertama teman-teman, dia sering berbunga terus sepanjang tahun dengan syarat harusnya yang dewasa ya. Terus bunganya wangi, dan kalau misalkan dia berbunga bergerombol seperti ini, cantiknya luar biasa. Jadi tidak kalah juga dengan anggrek bulan lain nih. Salah satu rekomendasi saya kalau misalkan teman-teman mau punya anggrek bulan yang mini, yang spesies kayak gini nih, Phalaenopsis bellina salah satu rekomendasi saya karena cantik teman-teman, cantik. Iya teman-teman, anggrek yang selanjutnya. Kali ini kita beralih lagi ke keluarga kolagen. Kalau tadi misalkan kolagen pandurata, ini kolagen racuseni. Nah, bedanya dengan pandurata tadi, kalau pandurata kan bunganya hanya beberapa saja, tidak terlalu banyak. Kalau ini dia berbunga banyak teman-teman, dan bunganya itu menjuntai. Makanya kalau misalkan teman-teman punya anggrek ini, kolagen racuseni, itu sangat disarankan untuk digantung teman-teman. Jadi tidak ditaruh di lantai. Kenapa? Karena kalau dia berbunga dan teman-teman taruh di lantai, nanti bunganya itu menyentuh lantai, itu kan kurang bagus. Tapi kalau misalkan teman-teman gantung kayak gini nih, lihat. Tuh, cakep ya. Tapi memang teman-teman, kekurangan dari keluarga kolagen ini, bunganya itu nggak terlalu lama-lama amat gitu, 1 minggu lah udah gugur. Tapi memang tidak kalah cantik dengan anggrek-anggrek lain. Oke, kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Udah muncul aja nih. Ini adalah salah satu anggrek yang sangat cantik, dijadikan banyak indukan. Kenapa? Karena memang yang pertama tahan lama, warnanya cantik. Dan ya ini teman-teman bisa lihat sini, ini adalah Dendrobium lasianthera, salah satu section spatulata favorit saya. Kenapa? Karena bunganya besar, warnanya cakep nih teman-teman, bisa lihat sendiri, lihat tuh warnanya gila. Dan ini variannya juga banyak teman-teman. Kalau Dendrobium lasianthera ini ada yang kayak gini, ada yang speak blow dan lain-lain. Tetapi memang harganya lumayan mahal. Dan untuk pemula mungkin perawatannya ini jangan terlalu ditaruh banyak-banyak moss ya teman-teman. Jadi taruh di media tanam yang agak-agak
kering kayak pakis, kayak arang gitu. Jangan taruh moss putih terlalu banyak karena rawan busuk. Dan wah, lihat teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini yang speak blue. Beda lagi dengan tadi, tapi masih jenis Dendrobium laccenthera, ini spesies dari Papua. Oke, kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Nah, sekarang jenis panda nih, teman-teman. Jadi panda juga ada yang spesies. Jadi yang biasanya teman-teman lihat di pasar-pasar itu yang gede-gede warna ungu, pink itu anggrek panda hibrid. Nah, spesiesnya ini teman-teman. Jadi spesies yang sudah dari alam tuh. Ini namanya Vanda helpola. Ini dari Lampung, teman-teman. Cantik dan ini wangi. Unik lah. Meskipun warnanya kalem, tapi kalau berbunga tuh cantik aja gitu. Kalau misalkan spesies tuh entah kenapa. Tuh lihat. Cantik ya. Saya juga sekarang lagi mengumpulkan panda-panda spesies biar koleksinya lengkap. Ini salah satunya nih, Vanda helpola. Tapi ini bukan punya saya, punya Pak E. Cakep. Teman-teman kalau misalkan bingung mau punya panda apa nih, salah satu rekomendasi Vanda helpola. Kita lanjut ke anggrek spesies yang selanjutnya. Ya, ini dia. Lagi ke keluarga kolegen. Ini kalau bahasa Indonesia disebut dengan anggrek mutiara, teman-teman. Bahasa ilmiahnya adalah Collegen asperata. Ini juga nggak kalah cakep dengan anggrek spesies yang lainnya. Ini selalu muncul di video saya karena sering berbunga, teman-teman, dan bunganya cantik, wangi juga. Nah, kalau misalkan pandu rata tadi itu warnanya hijau, terus lidahnya hitam. Kalau ini warnanya putih, lidahnya orange begini, teman-teman. Tuh bunganya gede-gede, kebutuhan cahayanya terang aja, hangat, dan bunganya kayak gini. Ya, wangi, tapi memang mekarnya 4 hari sampai 1 minggu saja kemudian gugur. Collegen asperata atau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan anggrek mutiara. Ya, ada yang punya? Ya, baik, kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Kita balik ke jenis Dendrobium. Nah, ini. Teman-teman pernah lihat ini adalah Dendrobium helix. Nah, Dendrobium helix ini teman-teman merupakan spesies yang berasal dari Papua. Katanya Papua, tapi ada yang bilang Papua ada yang bilang cuma di Papua Nugini. Coba kalau misalkan teman-teman tahu ini sebenarnya spesiesnya ada di Papua atau hanya di Papua Nugini, tapi teman saya bilang ini ada juga di Papua, jadi saya masukin aja ini termasuk dalam anggrek spesies jenis anggrek spesies yang berasal dari Indonesia. Kalau misalkan salah, teman-teman bisa koreksi di kolom komentar ya. Cakep, teman-teman, dan ini tuh harganya yang lumayan mahal gitu kalau yang gelap-gelap gini, teman-teman. Jadi ya kalau misalkan teman-teman belum punya, ini salah satu koleksian yang harus kalian punya. Dendrobium helix namanya kayak gini ya, sama kayak dendrobium lain, tapi bunganya tuh garang, gahar, ganteng gitulah. Oke, kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Ya, ini dia anggrek yang selanjutnya. Balik lagi ke anggrek bulan. Ini mirip dengan Amboinensis tadi, teman-teman, tapi beda. Ini adalah Phalaenopsis cornucerpi atau disebut juga dengan Phalaenopsis cc. Ini jenis yang biasa, teman-teman. Jenisnya ada nggak banyak sih, ada 3, ada yang flava, mungkin ada yang alba juga, ada juga yang merah. Tapi kalau misalkan kata saya semuanya bagus sih, tapi yang paling murah tuh yang ini, teman-teman. Dan dia berbunga terus sepanjang tahun, perawatannya mudah, bunganya cantik nih kayak bintang juga. Kalau tadi Amboinensis itu kelopak bunganya agak besar-besar, kalau ini benar-benar kayak bintang kecil-kecil langsing gitu, teman-teman. Cantik. Jadi kalau misalkan teman-teman, Bang, saya pengen ngoleksi anggrek spesies, anggrek bulan nih, salah satu rekomendasi saya juga adalah Phalaenopsis cornucerpi atau sering juga disebut dengan Phalaenopsis cc. Teman-teman punya? Kalau punya, komen di bawah. Kalau enggak, semoga segera punya. Lanjut lagi ke anggrek spesies yang selanjutnya. Nah, ini ke jenis Bulbopilum lagi, teman-teman. Kalau misalkan yang tadi Polystichum, ini adalah Bulbopilum lobii. Bedanya apa? Kalau tadi kan dia kayak meluk gitu kelopaknya. Kalau ini dia lebih berjauhan. Nih, tanamannya apa? Bentuk tanamannya itu sama persis, teman-teman. Yang membedakan adalah bunganya. Jadi kalau misalkan kita orang awam tuh lihat tanamannya aja, sama aja nih, tapi kalau dia berbunga beda. Nah, ini lobii. Kalau tadi yang pertama keluar itu Polystichum, teman-teman tahu lah bedanya. Bedanya kalau lobii itu
dia tanduk yang melengkung ini tuh lebih pendek dan lebih totol-totol. Itu ada calon bunga juga, tapi juga cakep sih. Kalau misalkan pecinta anggrek yang kayak bener-bener koleksi, itu beda dikit aja harus dikoleksi teman-teman. Makanya antara Lobby dengan Polystichum tuh saya punya, karena beda dikit tapi nggak apa-apa sih. Ya baik, lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Nah, yang di depan saya ini adalah Dendrobium anosmum teman-teman. Ini juga merupakan anggrek spesies yang ada di Indonesia. Nah, yang saya pegang ini adalah Dendrobium anosmum parhutoni. Jadi bisanya teman-teman lihat yang pink tuh. Nah, ini yang putih, kemudian lidahnya itu agak keunguan. Salah satu ciri khas dari Dendrobium anosmum itu teman-teman, dia wangi. Nah, bunganya juga bertahan lumayan lama lah, seminggu lewat lah. Jadi kalau misalkan teman-teman mau punya parfum alami tuh, saya sarankan untuk punya anggrek Dendrobium ini. Tuh, bisa berbunga di dataran rendah ini teman-teman, karena ini di dataran rendah ya. Tuh lihat, bunganya juga nggak kalah lebat. Nah, bedanya dengan anggrek anosmum yang pink itu, kalau anosmum parhutoni ini dia nggak menggugurkan daun teman-teman untuk berbunga. Kalau misalkan anosmum yang bigi boom ya, yang pink itu dia menggugurkan daun. Cantik. Kalau misalkan saya ada salah-salah kata omongan, teman-teman bisa koreksi di bawah ya, karena saya hanya penghobi biasa, jadi bukan ahli tanaman. Oke, kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Nah, ini dia nih, salah satu anggrek yang cantik sekali. Ini adalah Grammatophyllum scriptum atau biasa disebut dengan anggrek macan teman-teman. Nah, anggrek macan ini kalau di Indonesia dia hanya tersebar di bagian tengah dan timur Indonesia saja ya teman-teman, seperti di Sulawesi, kemudian Maluku dan Papua. Kalau misalkan di bagian barat kayak Sumatera, Jawa, Kalimantan itu dia nggak ada nih. Dan memang kecantikannya itu badai sekali teman-teman, bisa lihat sendirilah. Tuh, mantap. Jadi teman-teman kalau misalkan benar-benar pecinta anggrek, koleksi salah satu aja nih, harus punya lah Dendrobium lagi Grammatophyllum scriptum ini, karena memang secakep itu teman-teman. Wow, lihat, keren ya. Ini kenapa disebut dengan anggrek macan ya, karena totol-totol gini. Tuh, cakep ya. Oke, kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Ya, ini dia anggrek yang selanjutnya. Ini apa coba, ada yang tahu? Ini adalah Paphiopedilum supardii teman-teman. Bunganya kayak gini nih, cakep lah. Kalau ini asalnya dari Kalimantan, ada yang mirip itu namanya Paphiopedilum praestan, itu dari Papua. Tapi beda ya antara yang dari Kalimantan sama dari Papua. Tuh, bunganya mirip dengan sendal, makanya disebut dengan, kalau misalkan anggrek Paphiopedilum ini disebut dengan anggrek selop, karena teman-teman bisa lihat sendiri nih kayak sendal kan ya. Teman-teman punya nggak? Ibu-ibu biasanya jarang yang punya ini, karena memang ini biasanya yang punya itu kayak kolektor, orang-orang yang ngoleksi anggrek kayak bener-bener apa sih yang kecil-kecil perintilan gitu. Kalau misalkan ibu-ibu kan biasanya yang mentereng, yang heboh. Tapi kalau yang unik-unik begini biasanya jarang. Lihat. Teman-teman punya, kalau punya bisa komen di bawah ya. Paphiopedilum supardii. Oke, lanjut lagi ke anggrek yang cakep tapi ya cakep tapi apa ya ini? Ya ini yang cakep ya, nggak ada tapinya. Ini adalah Dendrobium bicaudatum. Ini salah satu anggrek tanduk teman-teman, dan ini wanginya itu aduh, bener-bener kayak manis, terus wanginya kuat banget gitu. Nih, kalau misalkan teman-teman punya Dendrobium antenatum itu wanginya mirip, tapi ini lebih kayak kuat sedikit gitu ya. Dan ini juga sering berbunga teman-teman, lihat tuh. Nah, memang ini tidak seperti kebanyakan jenis Dendrobium yang biasanya kuat ditaruh di tempat yang panas teman-teman. Ini saya taruh di bawah paranet, karena kalau di panasan, saya beberapa kali saya taruh di panasan, ini bakal mengkerut dan kepanasan dia, dehidrasi. Tapi kalau misalkan di bawah paranet kayak 50 atau 60%, dia sehat-sehat aja nih. Salah satu anggrek spesies ini tuh berasalnya dia dari Sulawesi dan Papua. Oke, lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Ada yang tahu nih anggrek apa? Pasti tahu lah. Ini adalah anggrek tebu, atau dengan nama latinnya adalah Grammatophyllum speciosum. Anggrek ini tuh terkenal dengan sebutan anggrek terbesar di dunia. Kenapa?
karena ya itu besar teman-teman, bisa mencapai berton-ton ya dalam satu rumpun itu. Kelemahan anggrek ini adalah dia berbunganya lama teman-teman, jadi umurnya itu bisa nyampe 10 sampai dengan belasan tahun baru berbunga. Tetapi ketika dia sudah berbunga, maka keindahannya itu benar-benar kayak indah banget gitu. Bunganya tahan lama, bisa sampai 3 bulan ini teman-teman bunganya anggrek tebu ini, dan besar ya, tuh lihat, besar terus tahan lama. Tapi memang untuk menunggu dia berbunga teman-teman harus butuh kesabaran yang ekstra sekali. Nah, anggrek ini tersebar juga di Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, jadi hampir di seluruh bagian Indonesia. Oke, anggrek yang selanjutnya kita balik ke section Dendrobium. Nah, ini dia salah satu anggrek favorit saya, namanya adalah Dendrobium discolor nih. Ini sering berbunga, biasanya 2 sampai 3 kali dah dalam setahun. Udah selek. Ya, jenisnya kalau tadi itu yang biasa, kalau ini yang blue. Nah, ini yang blue dan yang biasa dengan yang blue. Dua-duanya sama-sama cakep, tapi ada varian lain sebenarnya teman-teman. Selain blue dan tadi yang Merauke, yang blue juga sebenarnya dari Merauke ya. Ya, ini yang Dendrobium dari Tanimbar, discolor dari Tanimbar. Tuh agak bedanya tuh, kalau yang dari Tanimbar dia lebih langsing teman-teman. Kalau yang tadi kan blue sama yang biasa itu dari Merauke, kalau ini dia dari Tanimbar. Bunganya agak sedikit ramping dan ada kuning-kuning putihnya gitu, beda pokoknya. Mantep nggak tuh? Mantep ya. Oke, kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya teman-teman. Ini dia, kita balik lagi ke jenis Paphiopedilum. Ini kemarin pernah juga masuk di video saya, tapi kita masukin lagi karena memang secakep itu. Ini adalah Paphiopedilum japanicum. Ya, japanicum ini dia dari Jawa teman-teman. Dapatnya ini dari Jawa. Tuh, ini yang udah bunganya rontok. Kalau misalkan yang Supardii tadi itu dia kuning, kalau ini tuh lebih ada total-totalnya, lebih kayak apa sih, cewek cewek banget gitu ya. Ini sebenarnya ibu-ibu suka, tapi memang untuk anggrek jenis ini tidak seperti anggrek bulan yang sering berbunga ya teman-teman. Jadi dia butuh proses dan butuh treatment khusus juga. Ini agak teduh teman-teman. Jadi kalau anggrek kayak gini dia nggak suka terlalu terang, dia sukanya tempat yang teduh-teduh gitu. Oke, lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Ini ke section panda teman-teman. Ini adalah apa coba? Ini adalah panda tricolor teman-teman. Ya, untuk jenis bunganya sebenarnya ada macam-macam. Ada yang agak putih, ada yang agak kekuningan gini. Ya teman-teman di rumah punya nggak? Ini tuh salah satu anggrek panda yang menurut saya bunganya cakep ya. Karena apa? Karena heboh, banyak totol-totolnya. Terus motifnya itu loh, kayak ada apa sih, keren gitu motifnya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen punya anggrek panda nih, anggrek panda tricolor tuh, ini tricolor bukan sih? Kalau salah kalian bisa komen di bawah ya. Nah ini lagi, ini tuh salah satu anggrek yang kayak apa ya teman-teman, mungkin belum terlalu akrab di teman-teman. Ini adalah Phalaenopsis calabensis dari Sulawesi. Tapi memang untuk membungakan anggrek ini perlu apa ya, trik khusus, karena dia anggrek dataran tinggi sama dengan dataran menengah. Jadi kalau misalkan teman-teman punya anggrek ini di dataran rendah, dia agak susah berbunga. Biasanya tangkai bunganya itu tumbuh tunas aja, jadi nggak berbunga kayak gini. Triknya adalah kalian teduhin aja, kasih yang benar-benar teduh, terus jangan terlalu sering disiram. Itu biasanya dia akan berbunga ketika udah musim. Bunganya kayak gini sih, cukup cantik juga. Dan yang menarik lagi daunnya itu tuh totol-totol mirip dengan anggrek bulan Phalaenopsis schleriana yang dari Filipina itu. Nah kalau panas tuh biasanya dia kayak gini tuh, nunas kayak gini, bunganya gugur. Oke, lanjut lagi. Ini kita ke panda. Ini adalah panda perplexa. Bener gak sih perplexa namanya? Ya, ini salah satu panda yang berasal dari, kayaknya di mana-mana ada nggak sih ini panda. Nah, bunganya cakep teman-teman, tapi memang agak kecil ya bunganya. Tuh. Tapi perpaduan warnanya cakep sih kalau perplexa ini. Lidahnya doer, terus apa sih, petalnya itu merah. Cakep lah pokoknya, tuh kalian lihat sendiri. Jadi kalau misalkan kalian mau punya anggrek panda yang spesies nih, perplexa nih, cakep bunganya. Tapi nggak gede ya teman-teman bunganya, tapi cakep gitu, kecil tapi cakep lah tuh.
Biasanya saya lihat ini orang-orang NTT tuh suka post panda ini. Asalnya dari mana ini? Kalian tahu nggak? Tapi ini namanya panda perplexa. Benar meragukan ini, aduh, di demo sama subscriber sama penonton. Oke, kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Nah, ini juga masuk ke section anggrek bulan. Ini adalah Phalaenopsis pulcherrima. Jadi ini asalnya dari Aceh. Tuh, kalian lihat ini anggrek bulan mini, teman-teman. Tapi bedanya dengan anggrek bulan tadi, kalau tadi kan biasanya bunganya ke samping dikit. Kalau ini dia ke atas dan rame. Tuh, ini tuh yang disebut dengan Phalaenopsis pulcherrima, teman-teman. Cakep lah pokoknya. Tanamannya ada yang bilang mirip Doritis, tapi kalau bunganya sangat beda dengan Doritis. Pusing saya antara Doritis sama anggrek ini. Sebenarnya yang Doritis beneran tuh anggrek ini, karena namanya Doritis pulcherrima. Kalau ini, ini anggrek yang biasa itu namanya sebenarnya katanya Phalaenopsis bonita. Tuh perbandingan bunganya. Kalau ini kan Doritis yang bonita atau apalah itu ya, dibandingkan dengan ini pulcherrima. Ya teman-teman, kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Ini adalah anggrek, salah satu anggrek yang menjadi kebanggaan Papua. Ini adalah anggrek besi atau nama ilmiahnya adalah Dendrobium violaceo flaven. Jadi cakep, tinggi. Kenapa disebut dengan anggrek besi, teman-teman? Karena memang dia bentuk batangnya itu kokoh, teman-teman. Terus ini juga mahal. Kalau menurut saya, teman-teman, mahal. Tapi memang sebanding dengan tanamannya yang cakep gini, bunganya cakep juga. Terus wangi juga, bunganya tahan lama tuh, teman-teman. Jadi saya punya juga anggrek ini, tapi yang kecilnya. Kalau yang gede-gede kayak gini harganya udah nggak karu-karuan lagi nih. Ada nggak teman-teman di rumah yang punya? Kalau punya, teman-teman boleh komen di bawah ya. Nih anggrek besi bener-bener cakep deh. Kalau misalkan teman-teman punya rezeki yang banyak tuh, punya ini satu aja atau banyak juga nggak apa-apa tuh, saya rekomendasikan. Oke? Ya, lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Ini papio lagi, teman-teman. Kalau tadi tuh udah Japanicum, kalau ini beda. Nah, jadi dia nggak ada ping-pingnya. Ini adalah Paphiopedilum superbin. Bunganya cakep, teman-teman, awet juga. Dan keunikan lain, maksud saya dari anggrek ini adalah daunnya cakep, teman-teman, kayak totol-totol kayak aglonema gitu. Cakep lah pokoknya. Nih, namanya Paphiopedilum supardi. Oh ya, saya dari tadi lupa yang ngomong media tanamnya. Kalau untuk media tanam ini saya biasanya pakai Pakis caca dicampur dengan akar kadaka, teman-teman. Tuh. Dan intensitas cahayanya dikit aja. Terang tapi nggak panas, sejuk ya. Terang tapi sejuk, gimana sih maksudnya? Maksudnya dia tetap ada cahaya tapi nggak panas gitu, sejuk. Oke? Ada yang punya nggak anggrek ini? Cakep loh daunnya loh. Kalau punya kalian boleh komen di bawah. Kita lanjut ke anggrek yang selanjutnya. Nah, ini dia. Anggrek ini cakep loh, teman-teman. Tapi saya agak nggak tahu ID-nya. Tapi ini cakep banget. Antara ini Trixaperium bener nggak sih ID-nya? Tapi ini cakep, dia kayak anggrek bulan. Tapi ini tuh bukan anggrek bulan, teman-teman. Tuh, cakep, bunganya kecil. Tuh lihat. Tuh, teman-teman tahu nggak ini ID-nya apa? Saya masukin aja. Siapa tahu kalian tahu kan? Tapi ini anggrek ini asalnya dari Indonesia, teman-teman. Cakep nih. Kalau misalkan kalian mau bandingin dengan tangan saya, tadi tuh kecil kan? Kecil banget bunganya, tapi cakep. Tuh. Ya, mantap. Ya, kita lanjut ke anggrek yang terakhir. Ini lagi Paphiopedilum nih, karena di Indonesia tuh banyak banget Paphiopedilumnya. Ini lupa ID-nya yang ini. Tapi ini dari astaga, ini konten creator lupa-lupaan. Ya, ini Paphiopedilum, teman-teman. Beda lagi dengan yang tadi. Teman-teman punya nggak ini? Kalau punya, komen di bawah ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini. Tuh ada 30 tuh, udah dihitungin. Meskipun tadi cuman selanjutnya, tapi semuanya tuh ada 30. Kira-kira dari 30 ini teman-teman punya yang mana? Teman-teman bisa komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai di sini. Jangan lupa videonya di like, di komen, dan di sharing. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye, happy gardening. Dah.